Shalom saudara, salam sehat untuk kita semua. Hari ini hari terakhir, di akhir pekan kita belajar tentang berakar kuat dalam Kristus yang kelima, saudara. Kolose 2 ayat ke-6 katakan begini: kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Kristus. Nah, ini poin pertama yang akan kita pelajari. Ketika seseorang menjadi hamba Kristus, maka dia diharapkan dapat menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sebagai hamba Kristus, maka sudah seharusnya tidak ada tempat lagi yang diserahkan kepada dunia ini dengan keinginan dan hawa nafsu. Kesemuanya itu diserahkan kepada Kristus. Pertanyaan yang utamanya adalah, bagaimanakah sesungguhnya kepenuhan di dalam Kristus Yesus? Firman Tuhan mengatakan bahwa kepenuhan dalam Kristus dapat terjadi apabila seseorang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya tetap di dalam Dia. Ayat ke-6 tadi. Kata tetap menunjukkan hidup yang tidak berubah, yang tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terombang-ambing, mau mengikut Dia, dan yang pasti tidak mau berubah iman kepada yang lain. Selanjutnya dalam bagian yang lain, firman Tuhan merinci tentang hidup tetap di dalam Kristus, yaitu berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman kepada Dia, dan hati yang melimpah dengan syukur. Hal yang kedua, saudara, jangan tertawan dengan hidup duniawi. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita tentang tertawan hidup di duniawi. Peringatan ini bukanlah peringatan sepele bagi kita, saudara. Tetapi hal ini menunjukkan permasalahan serius dalam hidup kita. Saat kita memilih hidup di dalam Kristus, iblis dengan keinginannya tidak melepaskan kita begitu saja, saudara. Iblis akan melemparkan jerat mematikan. Jerat mematikan secara perlahan-lahan yang akan mengikat dan menawan hidup kita. Seringkali kita tidak menyadari karena jerat itu begitu samar, saudara, dan tampaknya seperti pengajaran tentang kebenaran. Firman Tuhan mengatakan bahwa jerat utama yang sering dilemparkan adalah filsafat kosong, ajaran turun-temurun nenek moyang, serta pengetahuan mengenai roh dan kekuatan duniawi, saudara. Tadi saya bisa baca di ayat ke-8, saudara, dari Kolose 2. Oleh itu, saudara, saya mengajak kita biar kita tetap teguh di dalam Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini hari Sabtu dan besok Minggu di gereja kita di GBI 18, cabang-cabang dan ranting yang beribadah onsite. Saudara bisa kunjungi tempat-tempat gereja di mana saudara beribadah. Ya, saya rindu supaya kita tetap bersekutu bersama-sama. Jangan tinggalkan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, supaya engkau bisa bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga engkau tidak terjerat dengan tipu daya si iblis. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah banyak belajar Tuhan hari-hari ini ya, tentang berakar kuat dalam Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau terjerat oleh tipu daya iblis yang jahat yang mau menjatuhkan kehidupan kami, walaupun sering kali dengan jerat yang pelan-pelan, ya Tuhan. Oleh itu kami hari ini kami berkata, kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami mau tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan dan tinggal hidup dalam hadirat-Mu, ya Tuhan, sehingga Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga perlindungan, pertolongan yang sempurna senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan dan usaha dan studi, bahkan dengan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Haleluya.